Fungsi utama dari motherboard adalah untuk sebagai tempat untuk meletakkan komponen-komponen dasar komputer seperti prosesor, memori, extension card seperti graphic card, lalu untuk menyambungkan hard disk, storage device lainnya, dan juga input-output device, USB dan segala macam. Motherboard ini adalah salah satu komponen utama dalam sebuah komputer karena tanpa adanya motherboard tidak akan ada komputer. Yang pertama adalah tempat kita meletakkan prosesor, disebut dengan soket. Soket ini ada beberapa jenis tergantung dari tipe prosesor yang digunakan. Kali ini kita melihat soket untuk prosesor dengan tipe AM3 Plus atau AM3 Plus dari AMD. Nah, bentuk soket ini bermacam-macam dan biasanya soket ini ada levernya yang bisa digunakan untuk membuka menutup, tapi ada juga yang menggunakan jenis penguncian dengan cara yang lain. Nah, ini adalah contoh prosesornya. Nah, di prosesor ini dia si jarumnya ada di prosesor. Tetapi ada juga prosesor yang tidak ada jarumnya, tetapi jarum-jarum atau penghubungnya ada di motherboardnya, disebut dengan BGA atau ball grid array, tergantung jenis prosesor yang digunakan. Nah, untuk memasang prosesor pada motherboard biasanya terdapat ada tanda panah di prosesor. Itu ada tanda panah, fokus, tanda panah kecil yang bisa kelihatan di pojokan, dan di sisi motherboardnya sendiri juga memiliki tanda yang sama. Nah, ini bisa kita lihat di daerah-daerah sini. Nah, ini tandanya ada sedikit kayak lubang kecil, berbeda dengan sudut-sudut yang lain. Itu adalah tanda di mana si panah yang ada di prosesor ketemu dengan panah yang ada di motherboard. Lalu yang kedua adalah North Bridge. North Bridge biasanya berada paling dekat dengan prosesor dan dia biasanya dilindungi oleh heatsink. Heatsink itu untuk menyebarkan panas, jadi si komponen yang di bawahnya tidak terlalu panas. North Bridge ini sangat penting fungsinya karena dia menghubungkan prosesor dengan memori, dengan slot PCI Express, dengan komponen-komponen penting lainnya yang ada di komputer yang membutuhkan kecepatan sangat tinggi. Jadi dari prosesor akan berkomunikasi dengan memori melalui North Bridge ini, dengan graphic card yang dipasang di slot PCI Express melalui North Bridge ini. Dan North Bridge ini terhubung dengan South Bridge. South Bridge biasanya berada di bawahnya, biasanya digunakan untuk mengkonfigurasikan atau menghubungkan komponen-komponen yang tidak memerlukan jalur data secepat yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang terhubung langsung dengan North Bridge. Di antaranya port SATA atau internal audio atau misalnya extension card yang dari PCI lane dan sebagainya, yang tidak memerlukan kecepatan secepat yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang berhubung langsung dengan North Bridge atau dengan CPU. Lalu yang penting dan sering terlupakan adalah VRM. VRM ini adalah voltage regulator module atau modul yang digunakan untuk meregulasi listrik yang masuk ke motherboard untuk dibagikan kepada prosesor dan kepada PCI Express. Dari power supply itu ada dua konektor. Yang pertama itu yang di sebelah sini, biasanya di sebelah kanan. Ini adalah power connector ATX. Ini ada 24 pin. Lalu ada juga di sini konektor 8 pin. Jadi kalau konektor yang di atas ini digunakan untuk memberikan power kepada seluruh komponen pada motherboard. Yang di atas ini secara eksklusif digunakan untuk memberikan tenaga pada VRM ini, yang artinya tenaga yang masuk dari sini akan diserahkan kepada prosesor. VRM ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama namanya MOSFET atau kepanjangannya Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yang berfungsi untuk menurunkan tegangan yang masuk dari sini. Tegangan yang masuk dari sini adalah 5 volt dan 12 volt. Diturunkan oleh MOSFET itu ke tegangan yang dibutuhkan oleh prosesor, biasanya sekitar 0,9 sekian sampai 1, sekian volt. Lalu ada kapasitor yang berfungsi sebagai filtering kapasitor untuk menstabilkan tegangan arus yang keluar dari MOSFET ini. Lalu ada choke untuk bersama-sama dengan komponen VRM yang lain, dia meregulasi daya. Lalu terakhir komponen keempat yang ada dalam VRM ini adalah PWM controller. PWM itu pulse width modulator, adalah sejenis komponen yang mengatur tingkat tegangan yang akan keluar oleh MOSFET tadi. VRM ini menggunakan sistem yang disebut dengan phase. Phase artinya ada berapa jumlah VRM yang tersedia untuk prosesor dan untuk komponen lainnya. Misalnya pada motherboard yang saya gunakan ini,
menggunakan VRM 4+1. Artinya 4 buah VRM digunakan untuk mentenagai prosesor, ditambah 1 untuk mentenagai komponen lainnya. Begitu. Jadi semakin banyak jumlah VRM yang ada akan semakin efisien dan semakin bagus. Dan jumlah VRM tiap motherboard akan berbeda-beda tergantung jenisnya. Lalu di sebelah kanan kita memiliki soket untuk RAM. Soket RAM ini ada beberapa jenis, ada mulai dari DDR1 sampai DDR4. Yang kita lihat ini adalah DDR3. DDR3 itu ada sedikit notch di sini sehingga kita tidak bisa memasukkan RAM kebalik atau bukan pada tipenya. Dia harus tipe yang pas untuk bisa masuk ke sini. Di sebelah kanannya ada ATX power input seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu dekat prosesor biasanya ada konektor untuk fan. Ini untuk CPU fan. Dia ada 4 pin, dimana 2 pin untuk tegangan untuk fan-nya, lalu 1 pin untuk sense dan 1 pin untuk speed control. Artinya selain dia berputar mendapatkan tenaga dari motherboard, tetapi fan ini juga akan mengirimkan informasi kecepatannya kepada motherboard untuk dikelola, sehingga fan itu tidak akan berputar pada kecepatan penuh setiap saat, tetapi kita bisa atur kecepatannya atau komputer akan mengatur sendiri tergantung dari tingkat panasnya si prosesor. Di bawah ada sistem fan, lalu di bawahnya adalah SATA. SATA itu adalah konektor untuk media penyimpanan, baik hard disk, SSD ataupun optical drive seperti DVD reader dan kawan-kawan. Lalu di sebelah bawahnya kita bisa melihat ada beberapa konektor. Nah, ini konektor yang cukup menarik. Yang pertama kita punya konektor USB, ada yang berwarna biru dikotakin, biasanya adalah untuk USB 3. Sedangkan yang biasa nggak dikotakin, itu adalah untuk USB 2 seperti biasa. Lalu kita ada biasanya dilabeli dengan JFP, itu adalah untuk front panel connection. Itu adalah untuk tombol power, untuk lampu indikator power, untuk lampu indikator standby atau lampu indikator hard disk, dan tombol reset. Nah, pada tiap board biasanya konfigurasi dari pin ini agak berbeda-beda. Pada board ini ada 2 pin terpisah, tapi dari 2 header ini dia ada beberapa yang fungsinya sama. Dan biasanya untuk informasi pin ini untuk apa itu selalu di print tidak jauh dari lokasinya si header ini, atau bisa dibaca dari buku manual motherboardnya. Kita punya area BIOS, di mana dia adalah tempat menyimpan firmware atau bootloader dari si motherboard ini. Nah, untuk BIOS pada motherboard ini, untuk meresetnya diberikan adalah konektor jumper seperti ini. Jadi ketika kita melakukan salah konfigurasi dan komputer nggak mau nyala, kita bisa reset menggunakan jumper, yaitu dengan menghubungkan 2 header ini, bisa dengan obeng atau dengan gunting atau dengan sejenisnya, selama sekitar 10 detik. Lalu dibuka hubungan pendeknya, lalu dia akan otomatis mereset BIOSnya. Sebaiknya jangan sampai mereset BIOS dalam kondisi komputer menyala, karena akan bisa menyebabkan kerusakan pada BIOS. Nah, khusus pada board ini dia ada namanya JSP1, itu digunakan untuk melakukan programming BIOS ketika komputer ini tidak bisa dimasuki dengan cara biasa. Berlanjut ke bawah, ini masih USB. Dia ada namanya JTPM1, itu untuk Trusted Platform Module. Ini untuk modul enkripsi dan segala macam. Ini tidak akan kita bahas terlalu detail karena ini penggunaannya cukup jarang di pengguna biasa. Lalu ada port, communication port, itu untuk port serial. Karena di panel belakang tidak ada serial port, kalau kita perlu serial port kita bisa ambil dari sini. Lalu ada J-out, itu untuk output audio untuk front panel. Lalu di atasnya ada ini, dia akan mengatur audio yang internal audio yang ada di board ini, yang akan output ke speaker atau input dari mikrofon. Lalu kita punya beberapa konektor yang panjang-panjang. Ini adalah konektor PCI Express yang warna biru. Kalau nggak salah ini 16 kali dua-duanya. Jadi kita bisa gunakan dua video card PCI Express pada board ini. Lalu yang biasa ini PCI biasa, bukan PCI Express, untuk menghubungkan komponen-komponen tambahan, kart tambahan yang tidak memerlukan kecepatan sangat tinggi, misalnya modem atau LAN card eksternal atau sejenisnya. Lalu ada juga yang kecil PCI Express tapi kali 1 untuk menghubungkan komponen-komponen yang tidak memerlukan performa dari PCI 16 seperti misalnya USB 3 controller atau sejenisnya. Lalu kita punya header untuk sistem fan 2, berarti temannya yang tadi di sebelah sana.
Lalu kita punya JC1, ini jarang juga ada. JC1 ini adalah chassis intrusion. Jadi ketika dihubungkan dengan switch yang berada pada casing tertentu yang ada switchnya, jadi ketika casing dibuka dia akan meregister. Jadi ketika dinyalakan komputernya akan ada informasi kalau casingnya udah pernah dibuka gitu. Lalu di sini kita ada baterai CMOS atau baterai BIOS. Jadi kalau cara kedua untuk melakukan clear CMOS atau reset BIOS juga bisa dengan mencabut baterai ini. Cara mencabutnya gampang, ini ada kayak jenis pinnya, tinggal ditekan sedikit, nanti baterainya akan keluar, tinggal dicabut, kita pencet, nah nanti baterainya akan terangkat, nah, kita cabut, nanti dia akan mereset semua settingan BIOS termasuk jam komputer akan terreset juga. Lalu di bagian belakang kita ada beberapa komponen di sini yang bisa kelihatan. Yang pertama ini adalah konektor PS2, nama konektornya PS2 bukan PS2 yang buat main game itu ya. Nah ini satu untuk mouse, satu untuk keyboard. Lalu kita ada beberapa port USB di sini. Yang berwarna biru itu USB 3, kalau yang warnanya hitam USB 2 biasa, tapi dia kompatibel juga semua dengan USB 1. Lalu ada LAN card internal, dan ini untuk audio. Jadi dia audionya itu ada yang untuk mikrofon, ada yang untuk speaker yang multi channel, bisa juga langsung headphone jack. Pada motherboard ini tidak ada printer port atau parallel port, tidak ada serial port, dan tidak juga ada VGA port. Jadi untuk menggunakannya kita harus menggunakan video card eksternal. Kurang lebih itulah penjelasan mengenai komponen-komponen dasar pembentuk motherboard. Terima kasih sudah menonton video dari Keponik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.